untung saja dia sudah tidur. Kenapa malah membawa buaya? Sebaiknya aku lepaskan saja buaya ini. Sebaiknya buaya ini kumasukkan saja ke dalam kloset. Dengan begini, dia akan mengikuti air lalu menuju ke laut. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Oh, aku hari ini mau menangkap ikan. Soalnya kan lagi musim hujan. Pasti banyak sekali ikan di dekat kolam ini. Ini kan bukan kolam, tapi ini gorong-gorong. Sebaiknya aku pergi lihat. Apa ini? Kenapa ada ikan? Ikannya aneh. Ukurannya besar. Apa ini penyu ya? Sebaiknya aku bawa pulang saja. Pasti nanti Mio kaget. Wah, ternyata ini bukan ikan. Kelihatannya ini mungkin cicak laut ya. Tidak tahu juga. Tapi kenapa giginya bergerigi? Akhirnya aku mau pelihara, sudah kuputuskan. Kakak Yuta di mana? Kenapa dia pergi sendirian? Kakak Yuta. Mio, apa ini? Ini peliharaanku. Bentuknya aneh. Kelihatannya ini seperti cicak itu. Ikan di laut ya? Bukan, ini kelihatannya ikan sapu-sapu, Mio. Ikan sapu-sapu, dapatnya dari mana? Aku dapat dari gorong-gorong. Tapi kenapa dia punya gigi dan mancung yang tajam? Kelihatannya ini buaya, kakak. Bukan, ini ikan sapu-sapu. Tidak, ikan sapu-sapu itu kan mulutnya di bawah. Lihat, itu dia punya taring. Ini pasti buaya, kakak. Tidak, Mio. Kamu ini pelihara yang aneh-aneh. Nanti pasti dimarahi kakak Sakura. Aku sudah bilang, ini peliharaanku. Kamu ini berisik sekali. Tapi kenapa peliharanya di kamar? Sudah keluar. Pokoknya jangan masuk ke dalam. Ini kan kamarku juga. Ini ikan sapu-sapu. Tidak akan ada boleh yang mengambilnya. Nanti ku pelihara sampai jadi besar. Setelah itu aku akan pindahkan saja. Aku akan buat kolam di belakang rumah ini. Dengan begitu ikan sapu-sapu ini akan kupindahkan. Kakak Yuta aneh, itu kan buaya. Kenapa dia malah memelihara buaya? Bagaimana nanti kalau jadi besar? Sebaiknya aku harus melakukan sesuatu. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Kenapa malah pelihara buaya sih? Sebaiknya aku melakukan sesuatu. Kenapa harus memelihara buaya? Bagaimana jika buaya itu menjadi besar? Tidak akan muat, bukan? Lagian ini kan kota. Apakah dia sudah tidur? Kalau dia sudah tidur, aku akan mengambil buaya itu dan membuangnya. Apa, Mio? Tidak. Ya ampun, kenapa dia belum tidur? Aku harus menunggu waktu yang tepat agar aku bisa mengambil buaya itu. Aku capek sekali. Aku harus melakukan sesuatu. Jangan sampai dia memelihara buaya. Untung saja dia sudah tidur. Kenapa malah membawa buaya? Sebaiknya aku lepaskan saja buaya ini. Buaya. Untungnya masih kecil. Kalau sudah ukurannya menjadi besar, pasti dia bisa melahapku juga. Sebaiknya buaya ini kumasukkan saja ke dalam kloset. Dengan begini, dia akan mengikuti air lalu menuju ke laut. Dengan begitu, kakak Yuta tidak bisa memeliharanya. Bagaimana kalau menjadi besar? Sebaiknya aku tekan flash saja. Bye-bye ya. Baik, kamu harus bekerja dengan baik di laut sana. Makan saja ikan-ikan. Jangan ada di kota ini. Dan bertumbuhlah yang besar. Saatnya aku flash saja. Untungnya bisa masuk. Dengan begini sudah aman. Aku akan pura-pura tidak tahu saja buayanya kemana. Biarkan saja. Yang penting kan buayanya sudah aku masukkan saja ke dalam kloset. Aku mau pergi Aduh, buayaku. Loh, di mana buayanya? Tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Kan pastinya ada di dalam akuarium ini. Pasti gara-gara Mio ini. Mio, pergi kemana dia? Apakah dia mengambil buayaku? Mio. Tidak ada dimanapun. Kemana perginya dia? Awas kalau dia pulang akan aku geprek kepalanya. Di mana? Aduh, ikan sapu-sapuku. Aku mendengar suaranya. Sebaiknya aku bilang saja deh. Mio, kamu sudah pulang. Di mana kamu meletakkan ikan sapu-sapuku? Aku tidak tahu, itu buaya, kakak. Tapi kenapa tidak ada di akuariumnya? Aku mana tahu. Kamu jangan berbohong, Mio.
Aku sudah bilang, kamu tidak lihat ya, aku baru kembali dari luar, aku baru pulang. Tapi kenapa bisa hilang? Itu kan ikan sapu-sapu, Mungkin dia menyapu semua kotoran di rumah ini, makanya menghilang. Mio, awas kamu. Ya sudah, buat apa akuarium ini diletakkan di sini? Membuat kotor saja. Aduh, aku jadi sakit kepala gara-gara si Mio. Padahal aku sudah capek-capek membawa ikan sapu-sapu itu. Malah dibawanya entah kemana. Aduh, menyedihkan sekali ikan sapu-sapuku. Mio itu menyebalkan. Mio, di luar hujan. Ini sudah hujannya lama sekali. Entah bagaimana nasib ikan sapu-sapuku. Pergi kemana dia? Aduh kakak Yuta, itu kan sudah 1 tahun. Sudah lama sekali. Kenapa masih memikirkan ikan sapu-sapumu sih? Iya, walau bagaimanapun kan, itu kan ikan yang kutemukan dan kusayangi. Tapi kenapa dia bisa kabur? Sampai sekarang juga belum aku ketahui. Aneh, ikan sapu-sapu itu kan bisa menyedot kakak. Iya juga, mungkin dia menyedot. Kan dia punya tangan dan kaki kan. Jadinya dia bisa keluar dari akuarium itu. Siapa suruh kamu pelihara di akuarium? Seharusnya kamu letakkan saja di kolam. Tapi ya sudahlah. Aduh, hujan. Kalau hujan terus-menerus, lama-lama bisa jadi banjir, Mio. Iya, kota kita kan selalu kebanjiran, kakak. Ya, lagi-lagi banjir. Kenapa selalu banjir? Aku harus buru-buru pulang. Mana celana dan bajuku sudah mulai basah. Untung saja aku membawa payung. Kalau tidak, pasti aku sudah kedinginan. Apa-apaan ini? Kenapa ada buaya? Oh tidak, ya ampun. Ada buaya. Kenapa dia malah ada di depan rumah kami? Buayanya besar lagi. Kenapa bisa? Yuta, Mio, ya ampun, ada buaya. Ada buaya di depan rumah kita. Mengagetkan kakak. Buaya? Iya, di depan rumah, besar sekali. Ya ampun. Mio, ayo kita pergi lihat. Iya kakak. Jangan-jangan itu ikan sapu-sapu yang menghilang setahun yang lalu ya? Bukan, itu buaya. Di mana dia? Mio, beneran itu buaya, Mio. Tapi mirip dengan ikan yang aku bawa pulang. Sebaiknya jangan mendekat kakak. Kenapa banjir malah membawanya kemari? Mio, cepat kita keluarkan dulu pagarnya. Jangan sampai buaya ini masuk. Iya, cepat kita pagari dulu. Tekan dulu pagar di sebelah sana. Ayo cepatan. Kenapa bisa ikan sapu-sapunya menjadi buaya? Kak Yuta, sebenarnya ada satu rahasia yang sudah aku simpan selama ini. Rahasianya apa, Mio? Sebenarnya ikan sapu-sapu itu aku sudah mengetahuinya dari awal kalau itu buaya. Lalu ketika kamu tidur, aku membuangnya ke kloset. Apa? Kamu buang ke kloset? Iya, soalnya aku tahu itu buaya. Jadi mungkin buaya itu kembali kemari karena dia kan mengenal rumah kita. Ya ampun, kenapa kamu buang ke kloset? Aku tidak tahu. Aku kira itu kan mengarah ke laut, kakak. Ya ampun. Jangan-jangan sekarang buaya itu sudah berkembang biak dan punya banyak anak. Sebaiknya aku tidak bisa berdiam diri di sini. Aku harus lapor sama polisi kalau ada buaya di rumah kami. Yuta, Mio, kalian tunggu di sini. Emangnya kakak mau kemana? Aku akan lapor polisi, Yuta, Mio. Tapi selagi kalian di sini ada pagar, pasti aman. Kakak akan lewat saja, itu pagar belakang. Kalian tunggu di sini ya. Aku akan segera lapor sama polisi. Mungkin karena banjir ini, buaya itu malah kemari. Kantor polisi. Aku mau cari Sakura dulu. Apa itu? Kenapa ada sesuatu yang berwarna hijau? Kak Takagi, jangan kemari. Ada apa, Yuta? Bikin kaget. Itu buaya ya? Iya, ada buaya. Di mana kakak Sakura kalian? Kakak Sakura katanya pergi kantor polisi. Apa? Kantor polisi? Wah, ada buaya begini besar. Aku akan coba melihat dulu di sekeliling kota. Jangan-jangan kota penuh dengan buaya. Kak Takagi, hati-hati. Iya. Mudah-mudahan saja Ibu Polisi dan Pak Ken bisa membantu kami. Tolong. Itu kan Kazue. Ada buaya. Loh, lalu di mana Ibu? Ibu Iyo dan Pak Ken di mana? Mereka sudah kena makan sama buaya. Apa? Ternyata buayanya ada 2. Sebaiknya aku kembali ke rumah. Ya ampun, buaya raksasanya ada 2.
Yuta, Mio, gawat sekali. Kantor polisi juga ada buaya. Apa? Ada 2 ekor buaya? Iya, sama besarnya dengan buaya di depan rumah kita. Hah? Kenapa bisa? Pergi buaya, pergi. Kenapa ada buaya di sini? Ya ampun, aku terpaksa memijak mobilku sampai jadi penyet begini. Pergi, jangan kemari. Dasar buaya, kenapa kota Sakura tiba-tiba kedatangan buaya raksasa? Aku akan pergi ke kantor. Itu kan? Aku pada mau ke kantor guru. Ya ampun. Takagi, tolongin. Ada buaya di sini. Kenapa ada buaya juga di sini? Di rumahnya Yuta juga ada buaya. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja buaya ini datang dari belakangku. Untung aku segera cepat naik ke atas mobil ini. Tunggu di sana saja, Pak. Tapi bagaimana? Di sana lebih aman. Aku akan pergi lagi ke kantor polisi. Kan Sakura ada di sana. Ternyata di mana-mana ada buaya. Ya ampun, Cafe Cherika juga ada buayanya. Bagaimana ini? Tolong, ada buaya. Jangan turun, kamu harus tetap di sana. Ya ampun, sudah 3 ekor buaya. Ada buaya di sini, tolongin aku. Kenapa semuanya penuh dengan buaya? Tapi kelihatannya tempat yang paling aman ke kantor polisi. Soalnya di sana kan ada kerangkeng. Sebaiknya semua orang ini kubawa ke sana. Jangan kemari, ada buaya. Aku harus bilang sama Sakura supaya dia pindah saja ke kantor polisi. Aku lewat sini saja, mungkin lebih dekat. Sebentar lagi pasti buaya-buaya itu akan berkumpul. Sebaiknya ke kantor polisi saja, di sana lebih aman. Sakura, Yuta, Mio, gawat sekali. Kenapa emangnya kakak? Ternyata buayanya ada banyak. Sungguhkah? Iya. Ada di mana saja, Takagi? Di Cafe Cherry-Cat, kemudian di kantor polisi, lalu di sekolah. Tolong! Apalagi ini? Ada buaya. Di sana ada buaya. Itu suaranya. Mbak Natsu. Tolongin aku, ada buaya di sini. Ya ampun, sebaiknya kamu cepatan turun. Takagi, tolongin aku. Tidak bisa di sini. Sebaiknya kita mengungsi. Di mana-mana penuh dengan buaya. Apa? Kalau begitu, bawa aku ke tempat yang lebih aman. Ya sudah. Kalau begitu, ayo kita segera kabur saja. Bagaimana ini? Ikuti aku, jangan melongo di sana. Aku sangat panik. Cepatan, soalnya kalau misalnya air ini beriak, buaya itu akan mengejar kita. Buruan. Baiklah. Semuanya pergi ke kantor polisi. Cepat, di sana lebih aman. Ayo ke kantor polisi. Tapi kenapa di sana ada buayanya? Di sini lebih aman. Aku langsung akan masuk ke dalam. Ikuti aba-abaku. Baiklah. Ayo kabur. Ada buaya di sini. Ada buaya. Masuk ke dalam ini. Kalau misalnya ada kerangkeng, kita akan aman di sini. Sungguhkah? Tapi di mana Ibu Yo dan Pak Ken? Kelihatannya mereka sudah dilahap sama buaya. Barusan Kak Takagi bilang ke kantor polisi, Kak Sakura. Mau bagaimana lagi? Ayo kita pergi. Kalau begitu kita ke sana saja. Mungkin kantor polisi lebih aman. Tapi kelihatannya rumah kita lebih aman sih. Tidak apa-apa kakak, kita ke kantor polisi saja. Kita harus berkumpul. Ya ampun, di sana ada buaya. Tapi kan ada kerangkeng. Mungkin kalau kerangkeng lebih kuat. Tolong, di sini ada buaya. Tolong, aku tidak bisa turun. Sebaiknya kamu di atas saja, Kakak Kajue. Ada Kakak Natsu di sana. Baiklah, satu buaya mah tidak apa-apa. Wah, kenapa malah kabur kemari? Di sini lebih aman, Yuta. Soalnya kan ada kerangkeng besi. Benar juga. Harus segera masuk ke dalam ini. Kenapa Mio dan Kakak Sakura belum menyusul? Tunggu kakak, tunggu. Ya ampun, kenapa? Ya, kantor polisi. Cepatan kakak Sakura. Aduh, kenapa dia malah diam di sana? Di sini kan ada buayanya. Bagaimana caranya ke dalam? Sebaiknya aku melompat dari belakang saja biar aman. Hup, ada buaya di sini. Di mana-mana ada buaya. Jangan gigit aku. Mio, cepatan. Iya. Aduh, untunglah. Di sini sepertinya aman, kakak. Bagaimana ini Takagi? Kamu menyuruh kami kemari? Iya.
Tapi kamu lihat, semua buaya sudah berkumpul di sini. Apakah aku sudah salah ya? Ya ampun, semua buayanya tahu kalau kita mengungsi kemari. Kak Takagi, jangan ke sana. Bagaimana ini? Kalau misalnya dia masuk juga tidak bisa. Karena kan kerangkeng ini kuat. Lagian, buaya itu tidak mungkin bisa masuk. Tapi sekarang kita harus bagaimana? Tidak mungkin kita di sini terus, kita bisa kelaparan. Kalau kuhitung, buaya sangat banyak. Ini sekitaran 10 buaya ya. Wah, bagaimana ini? Kak Takagi, ya ampun. Aduh, bikin kaget. Itu mungkin rajanya buaya, tepat di depan pintu. Kita harus melakukan sesuatu. Tidak bisa berdiam diri di sini. Aku tidak mau keluar. Nanti aku dimakan sama buaya. Iya, kami tidak mau keluar. Jangan suruh kami pergi ambil makanan atau apapun. Tidak mau. Bagaimana ini Kak Takagi? Kalau begini, sebaiknya kita harus mengusir buaya itu. Caranya bagaimana? Tunggu dulu. Di sakuku ada sesuatu. Ada apa, Kakak? Wah, kelihatannya ada ini. Ini kan bubuk cabai. Bubuk cabai? Iya, ada bubuk cabai di kantongku. Sebaiknya bubuk cabai ini aku lemparkan saja keluar. Barangkali buaya-buaya itu bisa kepedasan dan pergi. Benar juga, Yuta. Lempar bubuk cabainya dan pergi. Ayo Mio, masuk lagi. Apakah berhasil? Aku tidak tahu. Kita tidak bisa melakukan apapun lagi kecuali melempar bubuk cabai saja. Apakah akan berhasil dengan bubuk cabai itu? Aku juga tidak tahu. Tapi kita tidak bisa berbuat apapun selain menunggu supaya buaya-buaya itu pergi dari sini. Mudah-mudahan saja buaya itu bisa pergi. Tapi mereka pasti tahu kalau kita semua sudah berkumpul di polisi Koban. Kakak Kazue bagaimana? Aku masih di atas, tapi buaya itu belum bergerak kemanapun. Tunggu di sana saja Kakak Kazue. Jangan sampai kamu jatuh ya. Iya, aku mengerti, Yuta. Ini sudah malam, tapi buaya-buaya itu belum pergi juga. Ini semua karena aku. Aku yang mengambil buaya itu dari gorong-gorong. Sebaiknya aku saja yang membawa mereka kembali lagi ke tempat asal mereka. Kak Yuta, kamu mau kemana? Maaf, Mio. Kakak, jangan keluar. Aku yang menyebabkan ini. Tidak, Kakak, jangan. Kalau begitu, biar aku saja yang keluar. Kak Yuta, jangan. Hei buaya-buaya, ayo ikutin aku. Aku harus cepat ini. Ayo, kemari ikutin aku. Aku harus bawa semua buaya ini pergi dari kantor polisi biar semua orang bisa selamat. Kakak Yuta, jangan pergi. Kenapa dia malah pergi keluar? Di depan itu kan banyak buayanya. Mio, jangan pergi keluar, Mio. Bagaimana ini kalau dia digigit sama buaya? Sudah berhasil. Tidak ada buaya lagi di sini. Buayanya sudah pergi. Sungguhkah buayanya sudah pergi? Wah, buayanya beneran sudah pergi. Dan juga airnya sudah surut, sudah tidak banjir. Tapi bagaimana dengan Kakak Yuta? Kakak Yuta kenapa dia tidak kembali? Kelihatannya Yuta mengajak para buaya itu pergi. Iya, tapi dia tidak kembali. Kakak Yuta pasti sudah dimakan sama buaya ya. Itu dia ada di sana. Ternyata hanya halusinasiku. Kakak Yuta tidak kembali lagi. Bagaimana ini? Kakak Yuta sudah mengajak buayanya pergi. Tapi dia tidak kembali, Kakak. Mau bagaimana lagi, Mio? Mungkin dia sudah dimakan sama buaya. Tidak, aku mau Kakak Yuta kembali. Sudahlah, Mio, kita ikhlaskan saja. Ini semua karena aku. Aku yang membuang buaya itu. Jadinya mereka jadi beranak pinak, jadi banyak. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya teman-teman. Kenapa ada buaya itu? Kalau tidak ada buaya itu, pasti Kakak Yuta sekarang masih ada. Gara-gara buaya itu, Kakak Yuta sekarang sudah tidak ada lagi. Yeay.